Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA daring untuk kelas 7. Jangan bosan ya untuk belajar IPA daring. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi mengukur panjang dengan menggunakan mistar dan jangka sorong. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian siapkan mistar atau penggaris di rumah ya, karena kita akan mengukur benda-benda yang ada di rumah. Lanjut ke materi. Alat ukur panjang seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan. Alat ukur panjang itu ada mistar atau penggaris, ada pita ukur, ada mikrometer skrup, dan juga ada jangka sorong. Untuk hari ini kita akan mengukur dengan menggunakan alat ukur panjang, yaitu mistar atau penggaris, yang biasa anak-anak Ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau untuk belajar. Pada penggaris atau mistar terdapat garis-garis yang menunjukkan skala pengukuran. Pada umumnya terdapat dua skala pengukuran pada mistar, yaitu sentimeter dan inci. Pada skala sentimeter, jarak terdekat antara dua garis panjang yang berhimpit adalah 10 kali skala terkecil atau milimeter. Skala pengukuran terkecil pada mistar adalah 1 milimeter, sesuai dengan jarak garis terkecil yang terdapat pada skala penggaris. Mistar mempunyai tingkat ketelitian sebesar setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh mistar tersebut, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Dalam cara melakukan pengukuran panjang sebuah pensil dengan sudut pandang yang benar dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Salah satu ujung benda tepat di angka 0 skala penggaris. Apakah bisa diletakkan di tempat atau di angka yang lain, Ibu? Oh, bisa. Pastinya, tetapi cara mengukurnya atau menghitungnya akan berbeda. Untuk membaca skala pada mistar, matamu harus melihat tegak lurus dengan tanda garis skala yang akan kamu baca, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Hal ini untuk menghindari kesalahan pembacaan hasil pengukuran akibat beda sudut kemiringan dalam melihat ya, atau disebut dengan kesalahan paralaks. Ini adalah gambar posisi yang benar ketika kita akan mengukur suatu benda. Posisi mata tegak lurus dengan tanda garis skala yang akan dibaca. Contoh cara membaca skala hasil pengukuran panjang dengan menggunakan penggaris atau mistar. Contoh pertama, terdapat sebuah balok yang akan kita ukur panjang balok tersebut. Di sini dimulai dari 0, jadi lebih mudah untuk menghitungnya. Angka pasti pada penggaris itu ada angka 3, karena dimulai dari 0, maka pembacaannya pasti 0, 1, 2, 3. Nah, garis ketiga itu berlebih ada 2 garis. Berarti itu adalah angka tafsiran, yaitu 0,2 cm. Jadi hasil pengukuran yaitu angka pasti ditambah dengan angka tafsiran, atau angka pasti 3 cm ditambah angka tafsiran yaitu 0,2 cm. Jadi hasil pengukuran untuk panjang balok pada gambar tersebut adalah 3,2 cm. Untuk lebih jelasnya kita beri contoh kedua. Hitung panjang kayu di bawah ini. Ini juga dimulai dari angka 0. Kita lihat panjang kayu itu dimulai dari angka 0 dan sampai ke angka hampir ke angka 4, tetapi belum sampai ke angka 4. Berarti ini nilainya adalah 3 lebih atau 3, sekian. Kita coba hitung. Jawab, angka pastinya adalah 3 cm. Dan angka kelebihannya atau angka tafsirannya adalah 0,7 cm
7 cm itu didapat dari banyaknya garis yang terletak setelah angka 3, yaitu ada 7 garis, yang artinya 0,7 cm. Jadi, hasil pengukuran itu angka pasti ditambah angka tafsiran, atau angka pasti 3 cm ditambah angka tafsiran 0,7 cm, dan hasilnya 3,7 cm. Atas sini anak-anak ibu mengerti? Jika belum mengerti, boleh ditanyakan di grup WA atau di WA pribadi ibu. Contoh ketiga, hitung panjang pensil di bawah ini. Nah, ini ada gambar pensil yang akan diukur, tetapi tidak dimulai dari angka 0, tapi dimulai dari angka 4. Berarti kita ubah dulu angka 4 itu menjadi 0, angka 5 menjadi 1, angka 6 menjadi 2, angka 7 menjadi angka 3. Berarti di sini angka pastinya adalah 3 cm. Angka tafsirannya terletak pada garis kelima. Berarti angka tafsirannya adalah 0,5 cm. Jadi hasil pengukurannya angka pasti ditambah angka tafsiran. 3 cm ditambah 0,5 cm. Jadi panjang kayu adalah 3,5 cm. Begitulah cara untuk mengukur panjang dengan menggunakan penggaris mister ataupun pita ukur, karena memiliki angka pengukuran yang sama. Selanjutnya, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur panjang, kedalaman maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik. Lebih kurang itu 0,05 mm. Bagian-bagian dari jangka sorong. Di sini ada gambar dari jangka sorong. Jangka sorong terdiri dari ada rahang dalam atau rahang atas yang dapat digeser, rahang luar, rahang bawah, pengukur utama ini juga bisa digeser. Kemudian baut pengunci rahang ini agar tidak bergeser saat membaca pengukuran. Dan ada skala nonius, akurasinya hingga 0,05 mm. Skala utama, standar internasional milimeter, dan tangkai ukur kedalaman. Kita buat cara membaca skala jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki skala utama dan skala nonius. Cara membaca skala utama, coba perhatikan gambar garis merah. Merupakan garis yang paling dekat dengan garis 0 pada skala nonius. Persis di sebelah kanannya. Jadi skala utama yang terukur adalah 21 mm atau 2,1 cm. Yang dilihat adalah garis sebelum angka 0. Itu adalah skala utama. Sedangkan untuk membaca skala nonius, lihat gambar di atas dengan seksama. Terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala nonius yang membentuk garis lurus atau berhimpit. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka ketiga atau garis ketiga pada skala nonius. Jadi skala nonius yang terukur adalah 0,3 mm atau dapat juga kita gunakan 0,03 cm. Jadi di gambar ini dapat diketahui skala utamanya yaitu 2,1 cm, sedangkan skala nonius 0,03 cm, dan ditanya hasil pengukurannya. Jadi skala utama ditambah dengan skala nonius 2,1 cm ditambah 0,03 cm. Jadi hasilnya 2,13 cm. Nah, untuk contoh selanjutnya akan Ibu berikan 2 contoh. Ini adalah contoh
Pertama, untuk menghitung hasil pengukuran jangka sorong. Kita perhatikan di contoh ini, 0 berada setelah angka 10. Berarti skala utama dapat kita tulis, diketahui skala utama sama dengan 10 cm karena tidak ada garis setelah angka 0, berarti 10 cm atau kita tulis 10,0 cm. Ini adalah skala utama. Yang kedua, skala Nonius. Skala Nonius itu adalah skala yang berimpitan antara skala atas dengan skala bawah. Kita perhatikan contoh berikut. Yang berimpitan di sini adalah garis 1, 2. Iya, ini adalah garis kedua. Garis yang saling berimpitan membentuk satu garis lurus. Berarti skala Noniusnya adalah 0,02 cm. Jadi dapat kita jawab hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala Nonius, yaitu 10,0 cm ditambah 0,02 cm sama dengan kira-kira berapa? Cara menghitungnya 10,0 ditambah koma itu harus sejajar 2 0,01 10,02 cm. Untuk soal kedua, kita coba skala utama sama dengan angka 0, setelah angka 0 ada angka, iya, kita lihat angkanya, angka 1 ternyata. 1 sebelum 0 ada garis 1, berarti 1,1 cm. Sedangkan skala Nonius adalah satu garis lurus yang berimpitan. Di sini adalah garis, ini dia. Garis ini bertanda di angka 7, berarti 0,07 cm. Jadi dapat kita jawab, jadi hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala Nonius 1,1 cm ditambah 0,07 cm sama dengan 1,1 0,07. Ingat, jika menambahkan dengan koma harus sejajar. 1,17 cm. Ini adalah tugas mandiri kalian. Seperti biasa, hitunglah panjang benda dari gambar di bawah ini. Nomor 1, ada mengukur dengan menggunakan
jangka sorong. Yang kedua, juga dengan menggunakan jangka sorong. Yang ketiga, menggunakan penggaris atau mistar. Yang keempat, menggunakan penggaris atau mistar. Ini dikerjakan di buku latihan, kemudian difoto dan dikirim melalui WA pribadi. Gambar soal dibuat agar kalian mudah memahami untuk mengerjakan. Terima kasih untuk materi kali ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.